laksanakan di hari kerja. Di hari kerja menurut pengalaman di sini mobil-mobil penuh, kemudian kendaraan penuh sampai ke tepian-tepian jalan, parkirnya sampai kanan kiri seperti itu. Mungkin dianjurkan yang pertama sebagai alternatif adalah memakai kendaraan transportasi online itu satu. Namun kalaupun membawa tetap rumah jauh, membawa anak kecil atau gimana, diparkir di kantor pos. Nanti di sebelah itu ada kantin, ada lorong jalan kecil, bisa jalan meningkatnya untuk menuju masjid ini. Kemudian mungkin yang laki-laki kalau misalnya bisa beratur rapi silakan, tapi kalau misalnya sudah penuh juga jangan dipaksakan karena kita di sini kan menumpang. Kalau misalnya kita tidak rapi malu, kalau misalnya kita sudah mengenal kok tidak tertib juga silakan di kantor pos. Seperti di kantor pos itu parkirnya insya Allah luas. Kalaupun ada akhwat yang kendaraan bisa tetap di depan masjid ini, agak ke samping meluasnya kalau memang peminatnya banyak. Tolong juga disusun dengan rapi. Yang ikhwan ya mengertilah sedikit, jalan sedikit paling 100-200 meter nggak ada masalah itu. Ya nanti kalau terbakar keringat ya syukur-syukur diet lah gitu. Demikian kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Ushulus Sunnah. Namun sebelum kita melanjutkan, ya kita ingin murojaah, mengulangi kembali apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, di antara hal yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, pentingnya kembali kepada manhajus salaf, pentingnya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Apakah seruan ini berdasarkan dengan dalil? Kalau seandainya dia berdasarkan dengan dalil, sebutkan dalilnya. Nah, siapa yang mau menjawab, tunjuk tangannya. Nah, Kapten, saya kasih hadiah. Oh, ada buku nih, Kapten? Udah ada? Hah? Ahad. Ewa, dalilnya apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Baik, barakallahu fiik. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Terus dalil dari sunnah. Asar dari Abdullah bin Mas'ud. Baik, asar dari Abdullah bin Mas'ud. Apa asarnya? Bahwasanya itu mengetahui teladan yang dalam hidup di dunia ini, sebaik-baik teladan adalah para mereka sahabat-sahabat Nabi. Baik, man istanna falyanstanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Baik, kemudian selanjutnya, dalil selanjutnya dari Imam Ahmad. Apa ucapan Imam Ahmad tentang masalah ini? Apa? Poin yang pertama kita ambil dari kitab Ushulus Sunnah. Berpegang teguhlah kepada sunnah Rasulullah SAW sebagaimana pemahaman para sahabat. Gitu kata Imam Ahmad. Itu kata Kapten itu. Taib, kata Imam Ahmad, Ushulus Sunnah indana tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Pondasi sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Pada pertemuan yang lalu kita juga telah menyebutkan tentang definisi sahabat. Taib. Siapa yang bisa jawab apa itu sahabat? Nggak dapat hadiah tapi. Soal yang berat-berat kita kasih hadiah. Manhum sahabi. Siapa itu sahabi? Tunjuk tangannya. Hah? Tidak tunjuk tangan, nggak saya tunjuk. Nah, siapa duluan? Antum atau antum duluan? Sana duluan kapten. Oh boleh. Kapten juri kita ya. Ya. Terus ketemu aja seperti itu. Bertemu dengan Nabi saja. Bertemu sudah, ketemu Nabi. Abu Lahab ketemu Nabi enggak? Dan beriman bersama Nabi dan wafat di atas agama Islam. Itu penting. Nanti Abu Lahab juga sahabat, kan dia bertemu dengan Nabi. Sekarang Nabi Isa sahabat atau bukan? Nabi Isa bertemu dengan Rasulullah atau tidak? Dia beriman dengan Rasul atau tidak? Nanti dia kerja beriman. Dan nanti berimannya? Ketika nanti diturunkan lagi ke bumi, nanti seperti kata Nabi Isa akan mengikuti syariat dari Nabi Muhammad. Terus Nabi Isa jadi sahabat Nabi? Enggak. Siapa bertemu dengan Nabi? Ketemu enggak Nabi Isa dengan Rasulullah? Ketemu ketika di Isra. Nabi Isa beriman tidak kepada Rasul? Beriman. Mati tidak di atas Islam? Berarti sahabat beliau? Enggak tahu. Sahabat. Nah, barakallahu fiik. Ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, beliau kalau dikatakan sahabat, bersahabat dengan Rasul, nah, beliau bersahabat dengan Rasul. Tapi kalau seandainya diinginkan dengan sahabat, sederajat kedudukan dengan sahabat, tidak. Karena Nabi itu kedudukannya lebih tinggi dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang masalah sunnah, bid'ah, al-mira' wal jidal. 4 kalimat ini akan menjadi inti pembahasan kita dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tapi saya baca ulang apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad di poin yang pertama. Usulus sunnah indana tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fayya dhalalatun wa tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa wa tarkul mira' wal jidal wal khusumatu fid din. Pondasi sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti mereka dan meninggalkan kebid'ahan. Karena setiap yang namanya bid'ah itu adalah sesat, kata Imam Ahmad. Dan juga meninggalkan khusumat. Apa itu khusumat? Ini akan jadi pembahasan kita di siang hari ini. Wal julus ma'ashabil ahwa, dan duduk-duduk dengan ahlul ahwa. Wa tarkul mira', dan meninggalkan mira' dan berjidal dan khusumat di dalam agama. Baik, pertama, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalimat sunnah. Kalimat sunnah adalah kalimat yang sangat sering kita dengar. Iya, apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa itu artinya at-tariqah. Imma ayakuna madhmuman wa imma yakuna mamduhan. Iya, sunnah secara bahasa artinya adalah jalan. Apakah dia berupa jalan kebaikan ataukah dia berupa jalan kejelekan? Itu dari sisi bahasa. Iya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ujurun man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika syai'un wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa uzurun man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika syai'un. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Nabi berkata, barang siapa yang seseorang membuat sebuah jalan dari jalan kebaikan,
maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Ya, dan juga Rasulullah mengatakan apa? Man sanna sunnatan sayyi'atan. Ya, nah kalau kita memahami dalil dengan sendirinya, kita akan kebingungan. Ya, kesimpulan atau apa yang ada di benak kita yang namanya sunnah itu adalah perbuatan Nabi. Nah, sementara kita dapatkan hadis barang siapa yang seorang berbuat sunnah yang jelek, berarti ada sunnah Nabi yang jelek. Ya, nah inilah butuh bimbingan dalam kita belajar. Rasulullah ketika menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan sunnah secara bahasa. Ya, sunnah itu artinya adalah tariqah, jalan. Ada jalan kebaikan, ada yang namanya apa? Jalan kejelekan. Maka kita artikan sunnah di sini apa? Jalan. Bukan kita artikan sunnah Rasulullah. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang seseorang berbuat sebuah jalan dari jalan kejelekan, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti jalan kejelekannya tersebut. Jelas? Baik. Adapun dari sisi makna, as-sunnah itu memiliki ma'ani katsirat. Ya, sunnah itu memiliki makna yang sangat banyak. Di antara makna sunnah adalah muqabalatul bid'ah. Ya, sunnah itu di antara maknanya adalah kebalikan dari kebid'ahan. Ini sunnah, ini bid'ah. Ya, disebutkan hadis dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan bahwasannya makna sunnah adalah muqabalatul bid'ah, kebalikan dari bid'ah. Dari hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun 'abasyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Perhatikan, "Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku 'alaiha bin nawajid." Ya, saya ringkas artinya, wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu adalah kebidahan, dan kebidahan adalah menyesatkan, dan setiap sesat berada dalam neraka. Ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, wajib kita berpegang teguh dengan sunnah, kemudian Rasulullah ingatkan kita untuk berhati-hati dari kebidahan. Inilah dalil digunakan oleh para ulama bahwasanya sunnah diantara maknanya adalah muqabalatul bidah, apa yang dia itu kebalikan dari al-bidah. Ya, ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua dari makna sunnah adalah muqabalatul Quran. Sunnah apa? Muqabalatul Quran, yang bukan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Apa itu? Kalamullah. Adapun sunnah adalah kalam siapa? Kalam Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Faham di sini? Baik. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis membedakan di antara kalamullah dan kalamur Rasul. Ada yang tahu dalilnya? Makna di antara makna sunnah, as-sunnah adalah qaulur Rasul wa huwa muqabalatul Quran, yang itu merupakan qaulnya Al-Quran atau ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Dengan bahasa Indonesia juga enggak masalah. Siapa? Siapa tunjuk tangan? Saya kasih hadiah. Ini soalnya besar ini. Siapa? Tio. Oh, Rahmat. Oh ya. Rahmat. Mau jawab atau apa? Bismillah. Bukan sedakat nikah ini kamu. Dalilnya adalah Tanya, kenapa tanya? Lupa? Sudah. Ada yang tahu?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, hendaknya yang menjadi imam di antara kalian a'lamukum bil Quran. Ya, orang yang paling alim di antara kalian dengan Al-Quran. Nah, kalau seandainya sama-sama keilmuannya dalam Al-Quran, apa kata Rasulullah? A'malukum bis sunnah. Yang paling alim di antara kalian dengan sunnah. Di sini dibedakan di antara Al-Quran dengan sunnah. Al-Quran adalah kalamullah yang berada di dalam Al-Quran 30 juz banyaknya. Adapun sunnah adalah kembali kepada lafaz yang terucap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa? Mana sunnah? Pertama muqabalatul bidah, yang kedua muqabalatul Quran. Iya. Dan selanjutnya yang disebut dengan sunnah menurut pandangan ulama usul, sunnah adalah apabila seseorang melakukannya maka dia mendapatkan pahala, dan siapa yang meninggalkannya dia tidak berdosa. Ini diantara makna cabang sunnah atau dikenal dengan makna juz'iyah, laisa makna kulliyah. Apa itu maksudnya? Ya, ulama usul ketika di dalam perkara fikih, hukum itu berputar pada 5 perkara. Wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Ya, hukum ahkamu syariat berputar pada 5 perkara. Kemudian para ulama usul ya memandang atau mengambil beberapa hukum dari dalil yang datang dari Al-Quran dan dalil datang dari As-Sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang apabila seseorang mengerjakannya dia mendapat pahala, ditinggalkan dia tidak berdosa. Ini adalah makna juz'iyah. Apa juz'iyah? Cabang dari makna sunnah. Tidak difahami bahwasannya itu makna sunnah secara keseluruhan. Karena kalau seandainya kita mengatakan sunnah itu secara makna yang saya sebutkan tadi adalah makna kulliyah, maka akan banyak perihal-perihal agama yang boleh kita tinggalkan. Ya, padahal ada di antara sunnah Rasulullah yang itu merupakan kewajiban dari ibadah. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sah nggak salat orang nggak baca Al-Fatihah? Ini sunnah Rasulullah atau tidak? Ini sunnah Rasulullah. Apakah ketika kita memahami makna yang disebutkan oleh ulama usul, ya secara kuliah dari sunnah berarti apa? Boleh kita membaca Al-Fatihah, boleh kita tidak baca Al-Fatihah. Keliru nggak maknanya? Akan keliru. Iya, sekarang datang nas dalil salat zuhur 4 rakaat dari mana? Dari Al-Quran atau dari sunnah? Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan di dalam Al-Quran tentang rakaat salat. Al-Quran hanya berbicara wa'mur ahlaka bis salah wa aqimus salata hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, semua dengan lafaz perintah, tidak ada datang penyebutan rakaatnya. Tetapi datang bentuk rakaat adalah nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau. Berapa rakaat Rasulullah salat zuhur? 4 rakaat. Apakah boleh sekarang kita dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa? Ya sudah, saya salat 2 rakaat saja, 4 rakaat kan sunnah. Enggak sunnah, ini kewajiban. Tetapi ulama mengambil makna juz'iyah dari mana sunnah itu sendiri. Faham? Bahkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya sunnah itu terkadang menjadi ya seseorang itu dikatakan muslim ataukah tidak dikatakan muslim. Datang dari mana? Dari sunnah. Pengkhabaran tentang adab kubur, pengkhabaran tentang nikmat kubur. Dari mana semuanya? Dari sunnah. Apakah maknanya boleh kita percaya, boleh kita tidak percaya? Adanya nikmat kubur, adanya adab kubur? Tentunya tidak. Tetapi saya ulangi kembali, di sini para ulama memahami secara pemahaman al-juz'iyah dari sunnah, bukan pemahaman secara al-kulliyah. Mafhum ya? Ini masih kosong. Antum maju lagi biar yang di luar bisa masuk. Taib. Sudah berapa? 3 ya. Kemudian di antara makna yang keempat, sunnah adalah muqabalatus syiah.
Apa itu? Muqabalatus Syiah. Kebalikan dari Syiah. Ya, ini Syi'i, ini Sunni. Ya, siapa yang mereka memuliakan sahabat Rasulullah, memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar, memuliakan Uthman, memuliakan Ali, dia Sunni, walaupun dia Asy'ari. Faham? Walaupun dia misalnya Jamaatut Tabligh, walaupun misalnya di Ikhwanul Muslimin, dia memuliakan Khulafa ar-Rasyidin dan memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai apa? Sunni. Faham? Dan kebalikan dari Sunni disebut sebagai Syi'i. Maka antum jangan langsung protes. Ya, antum membaca berita terjadi peperangan di antara Sunni dengan Syi'i. Loh, mana nggak ada Ahlus Sunnah ikut perang di sana, yang ada Khawarij lain sebagainya. Ini istilahat. Ini istilahat di lisannya ulama ketika mereka menyebutkan tentang kalimat sunnah. Faham? Kalimat sunnah ketika diperhadapkan dengan Syiah, siapa saja yang mereka memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar, memuliakan Uthman, memuliakan Ali, mereka apa? Sunni. Mafhum? Baik. Adapun dari istilahnya ahlul hadis, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, was sunnatu disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah wa rahimahullah, ma thabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran wa qad takunu sunnatu wajibatun wa qad takunu mustahabbatun wa qad takunu fardan wa aslan. Ya, sunnah yang diinginkan di dalam pembahasan kita adalah apa saja yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ucapan beliau ataukah perbuatan beliau atau diamnya beliau dalam sebuah permasalahan. Ya, yang itu terkadang hukumnya adalah sunnah dan terkadang itu hukumnya adalah wajib. Ini jadi pembahasan kita. Ya, dan itulah yang diinginkan oleh Al-Imam Barbahari rahimahullah di awal kitab Ushul Sunnah beliau, i'lamu rahimakallah innal Islam huwa sunnatu was sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah yang semoga Allah merahmati kalian semuanya, bahwasannya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Dua hal yang tidak akan bisa dipisahkan, karena seseorang tidak akan bisa berislam kecuali dengan cara sunnah, dan sesuatu tidak dikatakan Islam kecuali dengan sunnah. Bisa difahami? Dan ini yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Bagaimana Islam yang sempurna? Bukan Islam Nusantara, bukan Islam Aceh, bukan Islam Jawa, bukan Islam ini, bukan Islam itu. Tapi Islam yang diinginkan oleh Allah di dalam ayatnya adalah Islam yang itu dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diangkat sebagai Rasul sampai beliau diwafatkan oleh Allah, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Islam. Ya, sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullah berkata, apa saja yang dikatakan Islam pada hari itu, maka Islam pada hari ini. Maka mafhum mukhalafahnya apa? Apa saja yang tidak diinginkan atau dikatakan Islam pada hari itu, maka bukan Islam pada hari ini. Ya. Nah, kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menjadi pakem buat kita bahwasanya timbangan Islam atau sesuatu yang dikatakan Islam adalah apa? Yang diamalkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, apa saja yang seseorang hari ini bersimbolkan dengan simbol Islam, iya, dan kemudian mereka menyeru ini bagian dari Islam, tetapi tidak dikenal di dalam Islam itu sendiri, maka itu bukan bagian dari Islam. Bisa difahami ya ikhwah? Ya, saya melihat suatu potongan video sempat heboh mungkin di tempat kita di Aceh. Ada orang berpakaian dengan bagian Islam masuk ke toko minta sumbangan. Ya, dikasih 1.000, marah-marah. Subhanallah, ini sesuatu yang sangat memalukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah didatangi oleh seorang badui. Ya.
Kemudian Badui ini meminta uang kepada Syekh. Dan Syekh memberikan apa yang ada di kantong beliau. Hanya beberapa real saja diberikan kepada Syekh. Kemudian Syekh rahimahullah, kemudian Badui ini namanya Badui. Badui tahu ya, orang nggak punya ilmu. Dia marah-marah. Karena diberikan uang sedikit saja. Atau melihat bisa bedakan mana yang namanya Badui, mana yang namanya ulama. Iya, ketika Badui ini marah, apa kata Syekh? Aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Iya. Nah, si Badui ini semakin marah. Kata murid-murid Syekh yang hadir di majelis Syekh, tidaklah kami melihat Badui ini semakin memuncak kemarahannya. Syekh rahimahullah semakin apa? Semakin memelankan suaranya. Nah, kalau Syekh Ibnu Utsaimin juga marah-marah, ya nggak ada beda sama Badui. Badui wajar, nggak punya ilmu, nggak belajar agama, wajar dia kasar. Lah Syekh Ibnu Utsaimin kalau juga kasar seperti Badui ini, ya nggak ada faidah ilmu yang dia dapatkan. Kan seperti itu. Di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bisa kita melihat mana orang yang dikatakan sebagai alim dari ulama, mana orang-orang yang hanya memakai pakaian ulama saja. Iya, padahal juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yuhillu malul muslim illa bitibin nafs. Tidak halal darah seorang muslim kecuali apa yang membuat dia rela dan membuat dia ridha. Ya, makanya kalau seandainya mereka belajar agama sedikit saja dari sumbernya, belajar agama sedikit saja dari sumber Al-Quran dan Sunnah, niscaya mereka akan faham. Tetapi wallahu alam, apa yang dipelajari oleh mereka? Iya, ini hadis begitu jelas, tidak halal harta seorang muslim kecuali apa? Apa yang membuat dia rela, apa membuat dia ridho. Lah kalau dia relanya 100 rupiah, itu sudah 100 rupiah. Iya, dan selanjutnya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, harta orang kafir itu menjadi halal buat kita kalau seandainya terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Namanya kafir harbi. Nah, kafir harbi tersebut ketika dia kalah perang, hartanya menjadi rampasan, harta rampasan. Dan yang membagikannya juga adalah pemimpin. Bukan setiap orang ngambil-ngambil harta rampasan perang. Lah sekarang Indonesia bukan sedang perang. Orang-orang kafir yang berbisnis di negara kita bukan kafir harbi. Sehingga terjaga harta mereka, terjaga nyawa mereka. Mafhum di sini? Jelas ya? Iya. Dan selanjutnya perkara yang ketiga, telah tercela dalam Islam hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi SAW, orang-orang yang mereka meminta-minta, ya, dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka tidak memiliki apa? Memiliki daging di mukanya, kecuali meminta sesuatu yang ada maslahat untuk umum. Maslahatul dakwah, maslahatul jihad telah dilakukan oleh Nabi SAW, tapi meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Ya, meminta-minta untuk memperkaya diri. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah perkara yang tercela dalam Islam, nggak dibolehkan. Ya. Dan ini tentunya tidak mewakili Islam sama sekali. Ya, Rasulullah SAW, antum melihat bagaimana beliau sangat menjaga kemurnian Islam, sangat menjaga kemuliaan Islam. Jangan sampai orang memandang Islam itu dengan pandangan yang jelek. Ketika datang Dzul Khuwaisirah, disebutkan hadisnya di Sahih Bukhari. Ketika Dzul Khuwaisirah berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Bersikap adillah engkau ya Muhammad. Sesungguhnya aku tidak melihat keadilan yang ada pada diri engkau. Ini perbuatan tercela atau tidak? Perbuatan yang sangat tercela, mencela Nabi Muhammad SAW di hadapan Rasul. Iya, yang Dajjal saja, Dajjal disebutkan dalam Sahih Muslim, di akhir Sahih Muslim. Ya, ketika Dajjal bertemu dengan sekelompok para sahabat Nabi SAW, yang dia bertanya, apakah Muhammad sudah datang? Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertanya, apakah orang-orang Arab beriman kepada Muhammad?
Kemudian kata Dajjal, sungguh sangat bahagianya mereka kalau seandainya beriman kepada Muhammad. Sungguh beruntung mereka kalau seandainya mereka beriman kepada Muhammad. Siapa yang mengatakan? Dajjal. Ia akan menjadi pimpinan kesesatan nanti di akhir zaman. Dia tahu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini laki-laki ya yang ibadahnya sangat luar biasa tapi berani berbicara kepada Rasul dengan ucapan yang sangat lancang. Ya. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, apakah aku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah? Jangan, kata Nabi. Anda perhatikan bagaimana Rasulullah mempertahankan kewibawaan beliau sebagai seorang Nabi, kewibawaan beliau sebagai seorang Rasul. Iya, kata Rasulullah, jangan. Nanti manusia menganggap Muhammad itu telah membunuh sahabatnya sendiri. Akan jelek citra Islam. Ini gimana agama Islam? Ini kan dia berjihad bersama si Muhammad. Dia sholat bersama Muhammad. Kok dibunuh sendiri sahabatnya? Orang kan nggak tahu kalau dia itu munafik. Orang di luar sana kan nggak tahu kalau dia orang yang bejat. Tahu nggak mereka? Nggak tahu. Yang mereka tahu dia sholat bersama Muhammad, jihad bersama Muhammad. Ya sahabatnya Muhammad. Kok bisa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Ini dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ya mempertaruhkan kewibawaan beliau, mempertaruhkan kenabian beliau untuk menjaga kemurnian Islam agar Islam itu tidak dipandang jelek. Maka kita sebagai seorang muslim dan setiap muslimah wajib bagi kita untuk menjaga keindahan Islam ini. Jangan perbuatan-perbuatan konyol yang kita lakukan yang kemudian orang menganggap itu bagian dari Islam. Bisa difahami ya? Baik, kita kembali. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, makna al-bid'ah. Sudah paham ya apa itu sunnah? Baik, yang kedua makna al-bid'ah. Apa itu bid'ah? Al-bid'ah secara bahasa adalah laisa lahu mithl sabiq. Ya, yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Badi' di sini disebutkan dari sifatnya Allah adalah badi'. Apa artinya badi'? Badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan menciptakan bumi. Yang langit dan bumi tersebut tidak ada contoh sebelumnya. Dengan kalimat apa? Badi'. Jadi secara bahasa Allah itu apa? Badi'. Allah itu badi' itu asal dari kalimat asalnya kepada bid'ah. Ya, jadi antum jangan salah, Allah bid'ah. Gimana Allah bid'ah? Ini secara bahasa. Secara bahasa artinya badi' apa? Laisa lahu mithl sabiq. Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah sekarang ini, apakah ada contoh sebelumnya? Tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada langit sebelum ini. Tidak ada bumi sebelum Allah ciptakan. Makanya Allah disebutkan oleh Allah dari sifatnya apa? Badi'us samawati wal ard. Allah sebagai pencipta langit dan bumi, yang langit dan bumi itu belum ada contoh sebelumnya. Jelas di sini. Adapun secara definisi al-bid'ah sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwaffaqat atau dalam kitab Al-I'tisam dan yang semisal dengannya dari definisi-definisi para ulama, mereka mengatakan al-bid'ah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah yang itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika kita menyebutkan al-bidah adalah sesuatu perkara ibadah yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah, maka dikeluarkan daripada itu adalah makna apa? Makna ya perkara-perkara duniawiyah. Bid'ah duniawiyah. Apa maksudnya bid'ah duniawiyah? Mobil. Apakah ada mobil di zaman Nabi? Tidak ada mobil di zaman Nabi. Telepon, apakah ada telepon di zaman Nabi? Tidak ada telepon di zaman Nabi. Iya. Nah sekarang, setiap kita berbicara tentang masalah bid'ah, bid'ah nggak boleh, bid'ah haram. Bid'ah itu diancam dengan neraka. Selalu mereka menjawab apa? Man kai moto yang kan bid'ahnya. Di zaman Nabi kah ada moto, apakah kai moto kah? Setiap kita berbicara bid'ah, selalu mereka tolak dengan mobil, mas. Fahami dulu apa definisi bid'ah yang disebutkan oleh para ulama.
ulama mendefinisikan yang namanya bid'ah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk tandingan daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang antum naik mobil untuk beribadah atau enggak? Ini sengaja saya naik mobil untuk beribadah ada. Sengaja saya naik pesawat untuk beribadah ada. Enggak ada. Itu perkara dunia, tidak ada masuk dalam urusan ibadah. Tetapi ketika Anda melakukan sebuah ibadah, wujud cinta saya kepada Rasulullah SAW adalah saya memperingati hari kelahiran beliau. Kenapa Anda membuat maulid? Untuk supaya dapat pahala. Nah, ketika Anda niatkan untuk mendapatkan pahala, takarrub kepada Allah, maka membutuhkan dalil. Ketika tidak membutuhkan dalil, berarti Anda telah berbuat apa? Bid'ah. Bisa difahami? Jelas? Ketika seseorang berzikir, ya setelah dia sholat, bukan berzikir, setelah sholat dia katakan Al-Fatihah. Kalau kita tanya, untuk apa Anda mengatakan Al-Fatihah? Ya untuk ibadah. Ibadah untuk apa? Ya untuk dapat pahala, kan itu kan? Kalau dikatakan, untuk apa kamu mengatakan Al-Fatihah? Ya main-main saja. Gimana inti main-main lagi sholat? Setelah saya sholat kok main-main? Oh enggak main-main. Maksud saya ya untuk ibadah. Nah, ibadah untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang hal yang kamu lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Fatihah setelah saya sholat, apakah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Berarti ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah namanya apa? Bid'ah. Bisa difahami? Dan tidaklah seseorang membuat satu bid'ah kecuali dia telah mematikan apa? Satu sunnah. Apa sunnah Rasulullah selesai boleh sholat? Apa beliau katakan? Astaghfirullah. Nah, ketika dia mengatakan Al-Fatihah, seakan-akan dia mengatakan, ya Rasulullah, seharusnya antum itu mengajarkan kepada kami baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu lebih baik daripada istighfar. Ngapain kita istighfar? Kita kan baru selesai ibadah. Kalau baru selesai buat dosa, baru kita istighfar. Kita lagi ibadah. Masa habis buat dosa, habis beribadah, sujud sama Allah, ruku sama Allah, membaca Al-Fatihah, membaca doa, istighfar ini kan nggak masuk akal, nggak sesuai logika kita. Kecuali kita tadi bermaksiat, baru kita istighfar. Begitu kan? Walaupun dia tidak mengucapkan secara qaulnya dia, tapi dia mengucapkan secara halnya dia. Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita sesuatu yang terbaik. Seharusnya Nabi mengajarkan kepada kita Al-Fatihah, bukan astaghfirullah, kan begitu. Bisa difahami? Maka Imam Malik rahimahullah berkata, tidaklah seseorang berbuat bid'ah kecuali dia seakan-akan menuduh Rasulullah SAW tidak membawa syariat ini dengan sempurna. Ya, saya sering memberikan logika dan saya ulangi kembali, dan itu mungkin logika yang sangat mudah untuk kita tangkap. Ya, orang yang pembuat teh. Orang yang buat teh ini sudah diakui dunia internasional. Sudah dapat piagam dari semua ya organisasi pembuat teh di dunia ini. Diakui nomor 1. Kita minum teh dia, kemudian kita katakan tabu tehan aja lah ya pegat teh. Ini kira-kira kita apa ngomongin sama orang? Hah? Hai. Yo, dunia juara internasional ini, juara internasional. Ente protes dia buat teh. Kamu tuh siapa? Pasti nggak kayak gitu. Nggak ada orang mengatakan, ya jangan-jangan salah nih orang buat teh. Jangan-jangan yang menilai pembuat teh ini keliru ini. Saya rasa hampir nggak ada orang berkata demikian. Yang bisa saja penilaian manusia bisa salah, kan begitu. Nah, sekarang yang menilai Rasulullah SAW sebagai pembawa syariat yang telah sempurna siapa? Allah sendiri. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dari langit ke-7 Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan rasulnya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, Allahumma syad hal ballagt. Ya Allah, persaksikanlah pada hari ini, apakah aku telah menyampaikan semua risalah yang telah engkau sampaikan kepadaku? Iya. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaikum min rabbikum wa illam taf'al fama ballagta risalata. Hai Rasul, kata Allah, sampaikanlah seluruh apa yang telah diturunkan kepadamu.
Dan kalau seandainya engkau tidak menyampaikan apa yang diturunkan kepadamu, engkau belum menyampaikan risalah. Paham di sini? Jadi Rasulullah nggak menyampaikan kepada kita baca Al-Fatihah. Rasul berkhianat. Rasul tidak menyampaikan kepada kita sesuatu yang mencukupi kita. Tapi ada nggak orang mengatakan orang tersebut gila seperti orang yang memprotes orang buat teh tadi? Nggak ada. Bahkan dihidup, disuburkan, dipuji, di lain sebagainya. Seharusnya orang yang seperti ini yang lebih pantas untuk dicela. Karena Rasul membawa syariat dari zat yang maha sempurna. Bisa difahami ya ikhwah? Tapi ya begitulah logikanya manusia. Ya, terlalu banyak syubhat, terlalu banyak hawa, sehingga sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah gamblang menjadi tersamarkan di tengah-tengah muslimin. Terlebih ya dai-dai membawa dalil-dalil dari Al-Quran, membawa dalil-dalil dari As-Sunnah yang membolehkan bid'ah hasanah. Kan seperti itu. Ya, dibawa dalil, sekian dalil didatangkan. Di antaranya dalil Rasulullah, para sahabat Nabi SAW pada waktu itu membaca Al-Fatihah ketika ada seorang yang disengat binatang berbisa. Nah sekarang mana dalil membaca Al-Fatihah? Kemudian Nabi SAW diceritakan oleh para sahabat, kemudian para Rasul baru mengikrarkannya. Nah sebelum Rasulullah mengikrarkan, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Bidah atau tidak? Bidah. Bidah apa namanya? Bidah hasanah. Itu kan dalilnya kan? Iya. Ini adalah sesuatu yang terlalu terburu-buru. Pertama, kita jawab. Iya. Pertama, hadis Rasulullah dengan hadis yang lainnya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara bid'ah itu sesat. Faham di sini? Ini satu hal. Hal yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang sangat cinta kepada sunnah. Dan mereka orang-orang yang sangat berhati-hati berbuat sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ini sesuatu yang wajib untuk kita yakini. Iya. Ketiga, para sahabat ketika mereka membaca Al-Fatihah, mereka berdalilkan. Mereka punya dalil. Apa dalilnya? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dan kami turunkan daripada Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran itu namanya apa? Syifa. Kaidah dalam ilmu usul, sesuatu perkara itu dibawa kepada keumumannya sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Ketika tidak datang dalil yang mengkhususkan, maka dalil itu pada keumumannya. Sekarang Al-Fatihah, bagian dari Al-Quran atau tidak? Bagian dari Al-Quran. Nah ketika para sahabat meruqyah orang yang disengat binatang berbisa dengan Al-Fatihah, apakah mereka berbuat bid'ah? Mereka tidak berbuat bid'ah, tapi dalil yang datang dari Al-Quran dengan keumuman dalil. Bisa difahami? Jelas ayyuhal ikhwah? Taib. Dan ikrarnya Nabi SAW dalam sebuah permasalahan atau dalam banyak masalah, terkadang Rasulullah membenarkan sahabat dan terkadang Rasulullah SAW menyalahkan sebagian para sahabat Rasulullah SAW yang berbuat sesuatu perkara. Nah jangan-jangan apa yang kamu buat hari ini berdalilkan dengan bidah hasanah, kalau seandainya diperhadapkan semua kepada Nabi SAW, jangan-jangan semua salah. Kan begitu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Bakar, ta'willah mimpilah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menta'wil mimpi tersebut. Kemudian Abu Bakar bertanya, apakah ta'wil mimpi saya salah? Kata Rasul, benar. Kata Rasulullah, kamu telah benar sebagiannya dan telah salah sebagiannya. Ada ijtihadnya para sahabat Rasulullah SAW yang dibenarkan oleh Nabi, dan ada ijtihad para sahabat yang dikelirukan oleh Rasulullah SAW. Bisa difahami ya? Ini sebenarnya adalah dalil-dalil yang wahiyah, dalil-dalil lemah yang mereka gunakan untuk menguatkan bolehnya bidah hasanah. Ya, dan mereka menukilkan ucapan Iz bin Abdus Salam. Ketika Iz bin Abdul Salam membagi bid'ah dibagi menjadi 5. Ini adalah dalil yang sangat kuat yang mereka gunakan sebagai pegangan bolehnya bid'ah hasanah. Dalam sebuah fatwa, Iz bin Abdul Salam ditanya, apa hukumnya seseorang hukum bersalam-salaman selesai sholat? Ditanyakan kepada Iz bin Abdul Salam dalam fatwa beliau. Nah sekarang, secara teori bid'ah hasanah, salam-salaman selesai sholat baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik ya? Baik, sangat baik.
ya berguguran di situ dosa dan lain sebagainya. Nah, orang yang mereka jadikan pijakan bolehnya bid'ah hasanah, mereka mengatakan bahwa Ibnu Salam mengatakan itu merupakan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Salam-salaman selesai sholat. Yang ada contoh dari Nabi SAW, kata Is bin Abdul Salam, yaitu ketika kita baru bertemu dengan seseorang yang kita belum pernah bertemu sebelumnya, di situ kita salam-salaman. Lah orang yang di samping kita sholat tadi sudah bicara, sudah ini, sudah itu, sudah macam-macam. Habis sholat salam lagi, ngapain ini? Paham di sini? Kecuali tiba-tiba ada orang yang sholat di samping kita, kita sudah lama nggak ketemu sama dia. Masya Allah, gimana kabarnya? Boleh kita salaman. Ini yang difatwakan oleh Is bin Abdul Salam dalam keadaan beliau dijadikan dalil oleh orang-orang membolehkan bid'ah hasanah. Jelas. Dan juga mereka menjadikan ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Nawawi ditanya dalam beberapa fatwa, ya, apa hukumnya salat raghaib? Ya, salat ar-ghaib dan beberapa salat yang ditanya kepada Imam Nawawi rahimahullah. Nah, salat-salat yang dilakukan oleh seseorang untuk ibadah kepada Allah itu menurut teori pelaku bid'ah hasanah, baik atau tidak? Baik. Imam Nawawi mengatakan hadhi bid'ah muhdatsah. Ini merupakan bid'ah yang sangat jelek dan haram untuk seseorang melakukannya. Bisa difahami oleh ikhwan? Imam Nawawi mengingkari. Secara teori pelaku bid'ah hasanah salat itulah baik. Tapi Imam Nawawi rahimahullah yang dijadikan oleh mereka sebagai pegangan bolehnya bid'ah hasanah justru mengingkari perbuatan tersebut. Bisa difahami? Dan juga mereka menggunakan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bid'ah bid'atan. Bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada bid'ah yang madhmum dan ada bid'ah yang tercela, mamduh. Ya, dan Imam Nawawi ketika menyebutkan bid'ah yang itu bentuknya adalah bid'ah yang terpuji, beliau mencontohkan salat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan salat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, apakah itu bid'ah secara bahasa atau bid'ah secara syar'i? Kalau kita katakan bid'ah secara syar'i, salah fatal. Kenapa? Karena Rasulullah pernah salat tarawih 3 malam. Sementara bid'ah sesuatu yang tidak ada contoh sama sekali dari Nabi SAW. Bisa difahami ya? Jadi saya tegaskan, saya ulangi kembali, Imam Nawawi ketika menyebutkan bid'ah al-mamdudah, di dalam ucapan beliau inginkan apa? Bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Dan kalau seandainya Imam Nawawi, Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah, betul memang ada, maka wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Abu Bakar itu tertolak ketika bertentangan dengan ucapan Rasulullah, apalagi ucapan di bawah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh di sini ya, kalimat, perhatikan baik-baik. Wa tarkul khusumat wal julus ma'ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal. Al mira wal jidal. Apakah ada perbedaan di antara al mira dengan jidal? Khusumat itu artinya perselisihan. Ketika terjadi perselisihan, berbeda pendapat, terjadilah apa namanya? Al mira dan jidal. Jadi al-khusumat itu adalah awal terjadinya mira dan jidal. Bisa difahami? Apa artinya khusumat? Khusumat perselisihan. Ketika terjadi perselisihan, terjadilah jidal. Ketika terjadi perselisihan, terjadilah al-mira. Nah, sekarang apa yang diinginkan dengan al-mira dan apa yang diinginkan dengan al-jidal? Ya, apakah ada perbedaan di antara keduanya? Ya, di sana disebutkan bahwasannya huma bimana wahid. Ada yang mengatakan bahwasannya al-mira dengan jidal itu memiliki makna yang sama. Dan sebagian para ulama mereka membedakan. Ya, mereka mengatakan bahwasannya mira itu semuanya tercela. Adapun jidal ada yang itu bentuknya tercela dan ada yang bentuknya terpuji. Ya, nah apa itu mira? Apa itu jidal? Perhatikan baik-baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini kalimat yang sangat sering kita dengar. Mira jidal, mira jidal. Ya, disebutkan oleh Jurjani rahimahullah
Al-jidalu dalful mar khasmahu an ifsadi qawlihi bihujjatin aw syubhatin. Ya. Jidal adalah daf'ul mar, seseorang menolak, membantah, ya, yang menjidalinya, ya, yang dia ingin menerangkan bahwasannya ucapannya tersebut adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru. Apakah dengan hujjah ataukah dengan syubhat? Itu namanya jidal. Ya, dua orang yang saling berdebat, yang satunya dia menolak ucapan lawannya, ya, dengan hujjah ataukah dengan syubhat. Faham di sini? Jadi ada isyarat. Kalau seandainya dia menolak dengan hujjah, maka apa? Hak namanya. Adapun menolak dengan batil, dengan syubhat, namanya apa? Batil. Faham di sini? Jadi saya ulangi kembali, al-jidal, seseorang menolak lawan yang sedang dia jidali tersebut dengan hujjah ataukah dengan syubhat untuk menyalahkan ucapan orang yang sedang dia jidali. Itu namanya jidal. Baik, secara definisi. Iya. Au yuqsad bi tasih kalamuhu, atau maksud dan tujuannya untuk membenarkan ucapannya. Apakah dengan hak ataukah dengan batil? Itu namanya apa? Apa namanya? Jidal. Paham sampai di sini atau saya ulangi? Saya ulangi. Tip. Jadi jidal ada dua orang, A dengan si B. Dia berdebat. Si A mengatakan demikian, si B mengatakan demikian. Nah si A, ya, ketika dia memegang pendapat yang sedang diyakini tersebut, dia membantah pendapat si B. Dan bantahan tersebut bisa dengan hujjah, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, untuk membenarkan ucapannya, atau dia bisa membenarkan juga dengan apa? Dengan apa? Dengan syubhat. Contoh, misalnya, terjadi perdebatan. Sebenarnya di sini Imam Nawawi menyebutkan contoh. Saya sebutkan contoh dulu. Terjadi perdebatan, boleh tidak kita memberontak atau mencela pemimpin muslimin? Ini permasalahan yang sedang diperdebatkan antara si A dengan si B. Kemudian si A mengatakan tidak boleh. Ini perkara yang tercela. Datang hadis demikian, datang ayat demikian. Faham di sini? Dia jidali dengan ayat Quran, dia jidali dengan hadis Rasulullah. Faham? Nah, yang satunya dia juga membantah. Dia membantah apa? Dia mengatakan telah terjadi pemberontakan di zamannya tabi'in. Iya, ternukilkan dari Sa'id bin Jubair, ini imamnya tabi'in, memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Dan mereka adalah generasi yang terbaik dalam umat ini. Rasulullah telah memberikan rekomendasi kepada mereka, khairun qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Dan Sa'id bin Jubair termasuk dari ulama tabi'in, dan beliau termasuk dari imamnya ulama tabi'in. Beliau memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Tidaklah kami hari ini memberontak kepada pemerintah yang zalim kecuali berdalilkan dengan ada salafnya, yaitu tabi'in Hajjaj bin Yusuf. Dia membantah atau tidak? Membantah dengan hujah atau dengan syubhat? Hah? Dengan hujah atau dengan syubhat ini? Syubhat, di mana syubhatnya? Ayo jawab, saya kasih buku. Dua-duanya, hujah dan syubhat. Kalau hujah bagaimana dan syubhat bagaimana? Malah repot jadi. Apa jadi? Yang satu hujah, yang dia membantah lagi. Yang A hujah, jelas. Yang B syubhat ada coba. Gimana tuh hujah dengan syubhat? Itu hujah ya. Terus syubhatnya? Menyelisih hadis datang menyelisih hadis dari Rasulullah. Tapi ini ada salafnya. Kan pemahaman salaf lebih kita kedepankan dari pemahaman kita kan. Kita sekarang nggak boleh memberontak kepada pemimpin muslimin. Dari mana kalian ambil? Dari hadis. Nah, Sa'id bin Jubair, apakah kita pikir beliau nggak mengambil dari hadis? Beliau tidak mengambil dari nas. Beliau imam, dari imamnya alil hadis.
Imamnya Ahlussunnah. Hah? Gimana kira jawabannya? Nah, Kapten. Hamil betul. Baik, Pemahaman itu subhat, Ustaz. Iya. Karena mereka tidak mengambil pemahaman salaf yang terbaik. Karena saat itu hidup juga. Iya. Baik, Masya Allah. Ayo ikhwan rahimani rahimakumullah. Dari tariqatul ahlul bidah, dari tariqatul ahlul bidah wal ahwa, mereka membawa sesuatu yang muhkam kepada yang sesuatu yang mutasyabih. Hadis-hadis yang datang dari Nabi tentang sikap seorang muslim kepada pemimpinnya jelas muhkam. Muhkam. Idza ra'a min amirihi syai'an yukrihuhu falyasbir. Kalau seandainya mereka melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, bersabar, kata Rasulullah. Muhkam atau tidak? Muhkam. Nabi SAW mengatakan, sayakunu min ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastanu bisunnati wa fihim rijalun qulubum ka qulubus syayatin fi jismil ins. Akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mengambil hukumku, yang mereka tidak berjalan di atas jalanku, dan mereka punya pemimpin-pemimpin atau menteri-menteri yang seakan-akan menteri tersebut menjelma dalam tubuh, seakan-akan syaitan menjelma dalam tubuh seorang manusia. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana cara atau apa sikap kami ketika kami mendapatkan pemimpin yang seperti ini? Apa kata Rasul? Isma wa tuti. Dengar dan taat. Muhkam atau tidak ini? Muhkam atau tidak? Muhkam. Ya, sangat muhkam. Datang orang-orang kepada Anas bin Malik. Mereka menceritakan, wahai Anas, Hajjaj bin Yusuf begini, dan begini. Apa kata Anas bin Malik? Sayati zaman, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ma yati zamanun illa ba'da syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Anas bin Malik berdalilkan dengan zaman, kondisi yang terjadi pada waktu itu. Dan beliau mengatakan, isbiru. Hakadha sami'tuhu min nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang aku dengar dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dalam riwayat yang lain disebutkan ketika datang orang-orang kepada Anas bin Malik menceritakan tentang Hajjaj bin Yusuf, Anas bin Malik berkata, apakah syaitan tidak memiliki utusan kecuali engkau saja? Ini muhkam atau tidak? Muhkam. Ya, nah seharusnya yang mutasyabi perbuatan Sa'id bin Jubair ini mutasyabi dibawa kepada yang muhkam. Jangan hadis-hadis yang muhkam dibawa kepada yang mutasyabi. Ini tariqahnya al-bidah, tariqahnya al-ahwa. Tapi tariqah ahlul sunnah yang mutasyabi dibawa kepada yang muhkam. Di situ kita timbang. Dan ternyata perbuatan Sa'id bin Jubair itu telah dikritik dan disalahkan oleh imam yang hidup di zamannya. Siapa itu? Hasan al-Basri. Ya, nah bagaimana kemudian Anda berdalilkan dengan perbuatan seorang tabi'in yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ulama yang hidup di zaman Imam Hasan al-Basri atau hidup di zamannya Sa'id bin Jubair sekaliber Hasan bin Basri menyalahkan perbuatan siapa? Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu wa arda. Bisa difahami ya? Saking dahsyatnya fitnah yang terjadi pada waktu itu, ayol ikhwah, ya, hampir banyak dari kalangan tabi'in yang mereka terjatuh dalam permasalahan ini. Hanya segelintir para tabi'in, di antaranya Hasan al-Basri, Mutarrif ibn Abdullah ibn Syukhair rahimahumullah. Bisa difahami ya? Jadi fitnah itu terkadang menyaring seseorang. Ketika terjadi fitnah, disitulah disaring seseorang. Berpegang di atas sunnah ataukah tidak berpegang di atas sunnah. Ya, dan saya melihat subhanallah, orang-orang tadinya intima kepada sunnah, terjadi fitnah hari ini. Hari ini kita lihat naudzubillah mencela, mencaci pemerintah. Dulunya kita tahu dia sunnah. Disitulah disaring. Ya, disaring siapa yang mereka kokoh di atas sunnah dan siapa orang yang tidak kokoh dengan sunnah. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani, ini jamnya 4:30 terus. Pengen buka puasa jamnya. Baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi sedikit lagi ya. Orang kantor enggak masuk kantor kan? Libur, taib. Kalau libur aman berarti. Qala Imam Nawawi, perhatikan kata Imam Nawawi, wa mimma yadhum min alfadil mira wal jidal wal khusuma
Qala Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, al-mira' ta'nuka fi kalamil ghair li'idharil khalal fihi. Disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, al-mira' itu adalah mencela, seseorang mencelamu fi kalamil ghair, ya, dari ucapan seseorang untuk menampakkan kebobrokannya. Ya, jadi mira' sifatnya mencela. Ya, dia dengan lihainya karena dia pintar berbicara, ya, pintar menyusun kalimat. Ada orang dia menyampaikan hujah, dia menyampaikan kebaikan, cuman terkadang dia tidak bisa menyusun kalimat dengan indah. Nah, si mira' ini, ahlul jidal ini, dia punya kalimat-kalimat yang membisu, kalimat-kalimat bisa. Ya, kalau membisa kalimatnya, apa kalimatnya? Hah? Membius, nah itu dia. Kalimat-kalimat yang membius. Karena pintarnya dia dalam berbicara, seorang yang tadi menyampaikan hujjah itu bisa kalah dengan kalimat-kalimat yang dia gunakan tadi. Ini namanya apa? Mira'. Dia tidak peduli untuk menampakkan kebenaran atau tidak. Yang paling penting dia mengedepankan apa yang jadi pemikirannya. Bisa difahami ya? Jelas? Baik. Li ghairi li ghardin siwa tahqir qaili. Tujuannya cuman sekedar ingin menjatuhkan orang yang sedang dia jidali. Itu aja tujuannya. Bukan untuk mencari kebenaran. Ingin menjatuhkan. Faham? Ini namanya mira'. Wa idharu maziyatuk alaih. Dan dia menampakkan, inilah saya. Siapapun yang berdebat dengan saya, nggak ada lawan. Semuanya keok dengan saya. Karena hebat dia berbicara. Dan hebatnya seseorang berbicara belum tentu dia itu benar. Bisa difahami ya? Ini namanya mira'. Wa ammal jidal, kata Imam Ghazali, adapun jidal fa ibaratun an amrin yata'allaq bi idharul madzahib wa takriruha. Adapun jidal sebuah ibarat dari perkara yang seseorang ingin menampakkan madhabnya dan ingin menampakkan keyakinannya tanpa ingin menjatuhkan orang lain. Bisa difahami? Taib. Thumma qala Syekh Al-Ghazali wa'lam anna jidal qad yakunu haqqun. Dan jidal terkadang jidal itu hak. Wa qad yakunu bi batil, dan terkadang jidal itu bisa dikatakan batil. Iya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Jangan engkau jidali ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Allah membolehkan jidal nggak di sini? Boleh. Jidal yang bagaimana yang dibolehkan? Jidal untuk menampakkan kebenaran dan membungkam kebatilan. Bukan jidal yang bentuknya untuk menaikkan pamor kita dan menjatuhkan orang lain. Itu namanya mira'. Faham? Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, baik, atau disebutkan oleh Syekh di sini, fa idza kana jidal al-wuquf 'alal haqq wa takriru kana mahmudan. Dan jidal yang tujuannya untuk menambahkan kebenaran adalah jidal yang terpuji. Wa in kana fi mudafatil haqq, dan apabila tujuannya adalah untuk menampakkan, adapun tujuannya untuk menolak kebenaran tersebut, maka jidal tersebut merupakan jidal yang tercela. Bisa difahami? Di antara contoh yang disebutkan di sini, wa amthilatu hadza hiwar al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Ya, dialog antara Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahimu fi rabbih an atahu Allahu mulk. Idh qala Ibrahimu rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu inna Allaha fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Tidaklah engkau melihat bagaimana Ibrahim menjidali orang-orang yang mereka diberikan kedudukan. Kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku juga bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari sebelah timur, maka datangkanlah matahari di sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang kafir tersebut. Nggak bisa berbuat. Gimana dia mau memindahkan matahari ke sebelah barat? Ini jidal. Jidal Ibrahim alaihissalam untuk menampakkan apa? Kebenaran. Dan jidal yang dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu kepada orang Khawarij yang telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Sehingga tobatlah sekian ribu Khawarij pada waktu itu. Bisa difahami ya?
Adapun jidal al-madhmum huwa ma kana biqasdi ad-difa' 'anil batil wa idharul quwwatun nafs wa ta'ali wal kibr 'ala al-khusum wa la hujjah wa la dalil li sahibihi siwa dhann wal hawa wa mimma jaa fi an-nahi anhu ma rawahu Abu Dawud an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala anna za'imun baitun fi rabasil jannah. Adapun jidal yang tercela, yaitu seseorang maksudkan dengan jidal tersebut dari kebatilan dan menampakkan hebatnya saya dalam berargumen, hebatnya saya dalam berbicara, ya, dan untuk membela semua apa yang ada pada dirinya tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil. Li sahibiha siwa dhon, tidak ada kecuali cuma dhon dan praduga saja. Ini namanya apa? Hawa. Ini namanya jidal yang tercela dan juga masuk dalamnya apa? Al-mira. Bisa difahami ya? Orang-orang hari ini ya rahimani wa rahimakumullah yang mengingkari tentang ibu dan bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam neraka, ya. Mereka menakwil hadis yang dalam Sahih Muslim. Ada sebagian menakwilnya, ada sebagian so ilmiah berbicara tentang sanad hadis. Ya, sanad hadisnya di situ diriwayat dari Hamad bin Salamah an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik. Ya, para ulama hadis mengkritik riwayat Hamad bin Salamah yang tidak meriwayatkan dari Thabit al-Bunani. Ya, kalau kita mendapatkan hadis riwayat Hamad bin Salamah selain dari Thabit al-Bunani, itu sebagian para ulama tidak menerima hadisnya. Dan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Hamad bin Salamah itu semua dari riwayat Thabit al-Bunani. Mereka berbicara Hamad bin Salamah dikritik oleh para ulama. Apabila Hamad meriwayatkan dari fulan dan fulan tidak bisa diterima hadisnya. Ya. Berbicara so ilmiah. Ternyata hadis di mana ibu saya, kata Rasulullah, itu riwayat Hamad bin Salamah an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik. Ini min aqwa sanad hadis yang diriwayatkan oleh Thabit al-Bunani atau dari Hamad bin Salamah. Ini satu hal, so ilmiah. Udah so ilmiah salah lagi, keliru lagi. Kedua, mereka mentakwilkan bapak di sini maksudnya siapa? Paman. Ya. Nah begitu juga mereka mentakwil ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahimu li abi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun, itu artinya paman. Dan kemudian mereka berdalilkan bahwasanya keturunan para nabi itu keturunan yang suci. Nah sekarang kita jawab, kalau seandainya paman berarti saudara siapa? Saudara ibu kan, atau saudara bapak kan? Berarti mereka satu apa? Satu kakek. Lah kalau ini bisa kafir juga tentu bisa kafir juga. Kan begitu? Faham maksud saya? Saya ulangi kembali. Terlalu cepat ya? Saya ulangi kembali. Mereka menolak hadis Rasulullah. Apa dalilnya? Kenapa mereka menolak? Ada sebagian mereka mendoifkan hadis. Hadisnya di Sahih Muslim. Gimana itu mendoifkan hadis? Ini riwayat Hamad bin Salamah an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik. Ini adalah hadis yang paling sahih dari periwayatan Hamad bin Salamah dari Thabit al-Bunani. Satu hal. Iya. Yang kedua, sebagian mereka tidak mendoifkan hadis, tetapi mereka mentakwil. Apa takwilnya? Takwilnya di sini maksud dari bapak adalah paman. Paman. Nah begitu juga ketika Allah mengatakan tentang ucapan Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Wahai bapakku dan kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dan bapak Ibrahim Azar itu bukan bapaknya Ibrahim, maksudnya adalah pamannya Ibrahim, kata mereka. Ditakwil, bapak jadi paman itu enggak. Di mana bahasa Arab bapak kok jadi paman larinya? Paham di sini? Baik, kita katakan kalau seandainya paman, ya, paman itu kan saudara si bapak atau saudara si ibu, kan begitu. Berarti keturunannya dari keturunan siapa? Dari satu keturunan. Paham di sini? Berarti kakeknya kan satu, kakeknya suci. Nah, kalau seandainya kakeknya suci kok bisa pamannya kafir? Kalau seandainya saudaranya bisa kafir, ini juga bisa kafir. Kalau kita bicara secara logika, kan begitu. Ini kan pamannya kafir kan, kata mereka kafir kan. Paman ini siapanya? Saudara kandung si bapak atau saudara kandung si ibu. Berarti mereka dari satu keturunan. Nah, dari satu keturunan bisa kafir. Kenapa kalian menerima pamannya kafir padahal dia dari satu keturunan dan di sini kalian tidak terima? Kenapa? Tidak lain karena hawa. Nah, itu dia namanya hawa. Paham di sini? Jelas ayyuhal ikhwah. Kalau ditanya kepada hawa nafsu kita ingin nggak ibu dan bapak Rasulullah dalam neraka?
Pingin nggak? Pingin nggak semua di sini? Nggak ada yang pingin. Kalau hawa nafsu kita nggak pingin ibu dan bapak Rasulullah dalam neraka. Cuman dalil mengatakan ummi wa abi finnar. Mau gimana kita? Ibu dan bapakku berada dalam neraka. Ya, selanjutnya, mana yang lebih memungkinkan? Seorang musyrik melahirkan seorang nabi atau seorang nabi melahirkan seorang musyrik? Mana yang lebih memungkinkan? Hah? Seorang musyrik melahirkan seorang nabi karena ala taziru wazratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak berdosa dikarenakan dosa orang lain, kan begitu? Ya enggak? Itu lebih memungkinkan kan? Nah, Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir atau tidak? Kafir. Anaknya kafir itu dari keturunan Nabi, kafir. Ya, ada kemungkinan kok bisa anak seorang Nabi kafir. Ya, jadi lebih mungkin lagi ada seorang musyrik melahirkan anak seorang Nabi daripada anak seorang Nabi melahirkan anak yang kafir. Kan begitu, kita bicara secara logika. Kalau mereka berbicara tentang masalah fatrah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, setiap umat yang mereka mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi daripada taghut. Sebelum diutusnya Rasulullah, apakah di sana ada zaman-zaman kenabian yang mereka mengenal nabi mereka? Naam. Ya, Waraqah bin Naufal itu tinggal di Mekah. Asal agamanya dari negeri Syam. Asal agamanya dari mana? Dari negeri Syam. Tetapi dia berpegang teguh di atas agama Nasrani. Dia mengatakan kalau seandainya Muhammad diutus, aku akan beriman kepadanya. Bisa difahami? Ada nggak di sana zaman kenabian? Ada nggak zaman kenabian? Ada. Waraqah bin Naufal sebagai bukti. Dan Ibrahim alaihissalam datang dari Mekah. Datang di Mekah atau tidak? Datang di Mekah. Mana yang lebih akan dikenal, agama Ibrahim ataukah Nabi Isa bagi penduduk Mekah? Tentunya agama Ibrahim. Agama Isa saja yang berasal dari Syam itu dikenal oleh penduduk Mekah. Masa penduduk Mekah nggak kenal agama Ibrahim? Tidak benar. Buktinya orang-orang Mekah pada waktu itu mereka menjalankan beberapa syariat Nabi Ibrahim. Apa diantaranya? Haji. Ya, mereka bertalbiyah. Apa talbiyahnya mereka? Dari mana talbiyah ini? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la illa syarikan lak. Ini tambahan mereka. Dari mana mereka mengambil ini semuanya? Mereka mengaku kami berada di atas syariatnya Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Mereka bisa bertalbiyah. Kalau seandainya zaman tersebut, zaman kekosongan, tidak ada Nabi, mereka nggak kenal yang namanya talbiyah. Mereka nggak kenal yang namanya haji. Tapi karena mereka mengenal namanya haji, mereka tahu tentang talbiyah, ada daripada syariat Ibrahim yang mereka jalankan, tapi mereka campur dengan kesyirikan. Bisa difahami? Mereka bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la illa syarikan lak. Ya Allah, kami datang menyambut seruanmu ya Allah. Mereka panggil Allah. Ya, yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau jadikan sebagai sekutu. Bisa difahami? Kalau mereka tidak ada zaman kenabian kosong, situ nggak kenal mereka sama Allah. Allah sebutkan raidza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin. Dan ketika mereka berada di tengah lautan, disitulah mereka mensucikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Dan ketika mereka diselamatkan, disitulah mereka mulai berbuat syirik lagi. Berarti mereka kenal Allah atau tidak? Tahu nggak Allah itu satu-satunya zat yang mereka ibadahi? Tahu. Dari mana mereka tahu? Dari ajaran Nabi Ibrahim yang turun-menurun. Kalau seandainya kosong dari zaman Nabi, ya kosong, nggak ngerti apa-apa mereka. Bisa difahami? Ini tidak lain adalah hawa. Hawa. Nah, ketika dia berjidal dengan maksud dan tujuan untuk membenarkan kebatilannya tanpa menjatuhkan orang lain, nama jidal yang tercela. Tapi kalau seandainya dia mengungkapkan argumentasinya untuk membenarkan ucapannya dan menjatuhkan dan menghina orang lain, namanya apa? Mira. Yaitu Wahabi, hati-hati, takfiri. Ibu Nabi, bapak Nabi dikafirkan sama mereka. Ini namanya apa? Al-mira. Anda berjidal dengan jidal yang batil, tanpa hujjah, tanpa dalil, tapi hawa. Dan kemudian Anda menjatuhkan orang lain. Bisa difahami? Jelas ya? Baik. Saya baca, kemudian kita akhiri pengajian kita di siang hari ini. Baik, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh rahimahullah, kata Imam Ahmad,
Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad rahimahullah, wa tarkul mira. Faham antum? Meninggalkan mira. Apa itu meninggalkan mira? Meninggalkan berjidal untuk menguatkan pendapat kita tanpa ada dalil. Wal jidal. Jidal yang mana kita diperintahkan untuk ditinggalkan? Jidal yang bentuknya kebatilan. Tapi jidal yang itu bentuknya adalah kebenaran. Kalau kita punya ilmu dan ada maslahat di situ, silakan kita berjidal. Ya, wal khusumat fid din. Khusumat apa? Perselisihan di dalam agama. Jelas ya? Kita ditinggal, disuruh tinggalkan. Yang ada bagi kita adalah ittiba, mengikuti apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul. Agama ini sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Faham sudah maksud daripada ucapan Imam Ahmad? Apa itu mira, apa itu jidal? Allah Ta'ala alam bisawab. InsyaAllah saya baca poin yang kedua, cuman saya baca. Adapun penjelasannya kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Qala Imam Ahmad rahimahullah, was sunnah indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, was sunnah tafsirul Quran, wa hiya dalailul Quran, wa laysa fi sunnati qiyasun, wa la tadrib lahal amthal, wa la tudrikul bil uqul wal ahwa, innama wal ittiba' wa tarkul hawa. Ini pembahasan akan kita bahas pertemuan akan datang. Sunnah, kata Imam Ahmad, di sisi kami adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah itu kedudukannya adalah menafsirkan Al-Quran. Yang dia adalah penunjuk-penunjuk dari Al-Quran. Dan tidak ada dalam sunnah itu qiyas. Dan tidak ada contoh, tidak ada dipermisalkan dengan permisalan-permisalan. Apa maksudnya kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wala tudriku bil uqul walal ahwa. Sehingga sunnah itu tidak bisa difahami dengan akal semata. Ya, dan juga tidak bisa dengan hawa. Tetapi yang namanya sunnah itu dengan cara kita mengikuti, dengan cara kita meninggalkan hawa. Jelas ya? Bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Faedah yang sangat bagus di sini, ayyuhal ikhwah, disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala tentang permasalahan ini. Nah, baik. Sudah adzan? Kamu mau tanya? Nah, gimana Kapten? Atau di sini dulu? Ustadz, jika ada yang berkata dibukukannya Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga bid'ah. Apa yang harus dijawab? Insya Allah ini akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang, karena ya kita membutuhkan muqaddimat. Ya, butuh muqaddimah dan arah apa yang diinginkan dari soal. Ya, baik. Di antaranya ya ikhwah, isyarat saja. Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf, itu adalah kesepakatan mereka seluruhnya. Dan kesepakatan seluruh para sahabat disebut sebagai ijma, dan ijma adalah hujjah. Ini di antara salah satu jawabannya. Ijma itu adalah hujjah. Mafhum? Dan kenapa di zaman Rasul tidak dikumpulkan Al-Quran? Karena ditakutkan bercampur di antara Al-Quran dengan sunnah. Ya, bukan tidak ingin digabung, dikumpulkan menjadi satu supaya tidak tercampur. Nah, setelah meninggal Rasulullah, kekhawatiran tersebut sudah hilang. Faham ya? Ini di antara hal yang perlu untuk ketahui. Dan hari ini ingin saya singgung sedikit tentang ijma ulama. Ini sudah ijma ulama, kita harus ikut. Ulama semua sudah bersepakat sampai mimpi-mimpi mereka istikharah. Ya, kita harus ikut ijma ulama, Mas. Antum harus pahami apa itu ijma. Kalau Anda berbicara ijma ulama dengan istilah Anda sendiri, saya nggak paham. Mungkin Anda punya istilah sendiri, ijma ulama dengan istilah Anda. Ya, cuman kalau Anda berbicara ijma'nya ulama dari pandangan Islam, itu adalah sesuatu yang harus disepakati oleh seluruh para ulama di seluruh dunia. Yang tidak ada satupun ulama yang menyelisih ucapan tersebut. Kalau seandainya bisa diketahui ada ulama yang menyelisih satu orang saja, tidak bisa dikatakan ijma'. Makanya disebut oleh para ulama usul itu tidak akan terjadi kecuali di zaman sahabat dan juga di zaman tabi'in. Adapun di zaman setelahnya tidak akan mungkin lagi bisa dikumpulkan yang namanya ijma', karena disyaratkan harus sepakat semua seluruh para ulama di dunia. Lah sekarang ijma' siapa yang sepakat? Ulama yang mana yang sepakat? Bisa difahami?
Ulama di Indonesia, kalau itu dikatakan ulama. Itu pun nggak semua ulama Indonesia sepakat kalau dikatakan ulama. Lagunya ulama di Malaysia, ulama di Arab Saudi, ulama di Afrika, ulama di Mesir, ulama di Sudan. Syaratnya harus disepakati oleh seluruh para ulama, itu baru menjadi sebuah hukum. Rasulullah mengatakan, la tajmu ummati ala dhalalah. Umatku tidak bersatu di atas kesesatan. Ini namanya ijma yang mundabit. Yang tidak ada satupun ulama yang menyelisihinya. Ternyata yang ada apa? Ulama politik ternyata. Ya berarti kan mereka punya istilah sendiri. Ya sudah, kalau itu istilahnya kalian, kami tidak mengingkari. Tetapi ketika kamu katakan istilah ijma itu adalah definisi syariat, kita tolak. Karena demikian yang dijelaskan oleh para ulama tentang apa itu ijtima ulama. Tapi kalau kalian punya definisi sendiri, ya sudah, itu urusan kalian. Tapi ketika kalian menamakan itu sebagai Islam, ijtima dalam Islam begini dan begini, mohon maaf mas, bukan begitu caranya. Ijma itu kesepakatan seluruh para ulama, tidak ada satupun yang menyelisihinya. Bisa difahami? Baik. Jika membaca perkataan salafus soleh atau athar-athar, mereka sangat tegas terhadap ahli bidah dan pengekor hawa nafsu. Lalu bagaimana dikategorikan sebagai ahli bidah atau pengekor hawa nafsu, dan bagaimana seorang penuntut ilmu dalam menyikapinya bijak sesuai batasan syariat? Apakah ada perbedaan dari segi makna ahli bidah dan pelaku bidah pengekor hawa nafsu? Masya Allah. Ini waktu kita sudah mau dekat adzan. Soal yang sangat bagus, insya Allah kita akhirkan jawabannya. Ya, kira-kira jawabannya ya dan tidak saya jawab ya. Apakah di dalam Islam yang namanya debat kusir kemudian apa hukumnya? Sudah kita bahas tadi. Debat kusir, debat yang tanpa ada dalil kan? Debat tanpa ada dalil, isinya cuma ucapan, yang ini ucapan, ini pemikiran, ini nggak dibolehkan dalam agama. Ya kalau ente berdebat dalam masalah dagang mana yang lebih bagus, sudah, itu debat dalam masalah dagang, bukan debat dalam masalah agama. Itu pun terkadang seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarku malayani. Dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang enggak penting buat dia. Terjadi perdebatan masalah celana. Ini celana harganya berapa? Kainnya kain apa? Debat. Oh enggak, kainnya kain kotor. Enggak, kain wol ini. Dia beli juga enggak, dua-dua enggak beli. Debat masalah celana. Na'udzubillah. Ya akhi, kita seorang sunni itu punya akal yang sehat. Ngapain di perdebatan ini celananya ini linya apa nih? Dari Jepang apa dari Korea ini? Debat masalah kayak gitu. Penting nggak ini? Ya akhi, nggak penting. Bahkan terkadang ada orang ingin buat kerjasama. Kerjasama pelihara sapi. Ya saya beli sapi perempuan, saya beli sapi laki-laki. Uangnya belum ada, baru rencana. Kemudian debat. Nanti kalau seandainya punya anak 5 ekor, saya berapa, kamu berapa? Nanti kalau anak ini beranak lagi, uangnya 1 rupiah pun belum dikumpul, sudah debat. Enggak, buat saya 3 ekor, enggak, buat saya 2 ekor. Uangnya belum ada, didebatkan sesuatu yang belum akan terjadi. Kecuali uangnya sudah ada, ini sapi sudah ada, buat perjanjian. Selesai kan? Ini uang enggak ada. Seorang muslim hal yang seperti ini dijauhi, ayu alihi rahimani wa rahimah. Enggak perlu kita perdebatkan, enggak penting buat kita. Bisa difahami? Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan, seperti yang pernah saya ceritakan, ditanya kepada beliau, ya Syekh, apakah ya Imratul Aziz, istri raja tadi menikah dengan Nabi Yusuf? Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan? Saya nggak menghadiri walimahannya, kata Syekh. Ya tunggu dapat undangan dulu. Kalau dapat undangan nanti baru saya kasih tahu. Ini kan ulama nggak suka dengan hal-hal yang nggak penting di situ. Bisa difahami, apalagi debat masalah ini HP. HP-nya bagaimana nih? Oh, ini terbuat dari tembaga. Enggak, bukan dari tembaga ini. Ya, habis hemat energi dalam berbicara. Hal yang enggak penting, enggak perlu diperdebatkan. Bisa difahami? Baik, wallahu taala alam bisawab. Ya insyaallah beberapa soal kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Masih siap belajar besok? Hah? Siap ya? Baik, kalau antum semangat, saya tambah semangat. Kalau antum enggak semangat, nah, gitulah nanti gimana jadinya. Tapi saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Dokter. Ini konsultasi dulu. Kan di kantor, karena kalau misalnya jamnya dimajuin sedikit sehingga mungkin waktu tanya jauh lebih banyak dan berhentinya lebih jauh dari waktu zuhur begini. Siap. Gimana Ustaz? Bismillah, pengumuman mungkin untuk daurah ini dipercepat berapa
setengah jam gitu Ustaz. Kalau biasa dimulai jam 11, mungkin insya Allah besok mungkin jam setengah 11 sudah mulai, sehingga mungkin di jam 12 kita sudah akhiri. Karena jam kantor takut mengganggu orang kantor. Demikian, semoga dimaklumi dan dipahami, dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.